Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Wajib tahu, berikut daftar tenaga honorer yang tak diangkat jadi ASN 2023. Anda termasuk? Hai, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunvalue.com. Informasinya yaitu wajib tahu, berikut daftar tenaga honorer yang tak diangkat jadi ASN 2023. Anda termasuk? Simak informasinya baik-baik. tribungayo.com. Akhir-akhir ini banyak sekali beredar informasi mengenai penerimaan dan pendaftaran CPNS 2023. Informasi mengenai pendaftaran CPNS 2023 sudah banyak diperbincangkan di berbagai kalangan di Indonesia. Informasi pendaftaran CPNS 2023 ini pun banyak sekali beredar di berbagai platform media sosial. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi dan Birokrasi Kemenpan RB, Alex Deni, menjelaskan mengenai pemerintah akan melakukan perekrutan CPNS 2023 pada Juni 2023. Pasalnya, saat ini perekrutan CPNS 2023 masih pada tahap pengusulan formasi dari pemerintah pusat dan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, kabarnya tenaga honorer di lingkungan pemerintah Indonesia akan dihapus pada tahun 2023. Terkait dengan penghapusan tenaga honorer tersebut, di Indonesia masih sangat banyak tenaga honorer yang membutuhkan pekerjaan yang layak. Tentang penghapusan tenaga honorer 2023, banyak yang bertanya-tanya bagaimana nasib tenaga honorer ke depannya. Sebelumnya, Menpan RB Azwar Anas telah menyiapkan beberapa langkah yang akan diambil pemerintah, yaitu tenaga honorer tersebut ada yang akan diangkat menjadi ASN 2023 dengan status P3K 2023 maupun CPNS 2023. Tentunya hal tersebut pun menjadi kabar baik dan angin segar bagi seluruh tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan hal ini pun sempat dibahas para rapat Komisi 2 DPR RI. Rapat tersebut merupakan rapat bersama dengan pihak Kemenpan RB. Rapat yang digelar pada 10 April 2023 lalu itu pun membahas mengenai permintaan DPR RI tentang penghapusan tenaga honorer dan penanganan serta penyelesaiannya. Dikutip dari laman resmi menpan.co.id, ada 4 prinsip dalam menangani dan menyelesaikan masalah tenaga honorer di Indonesia. Keempat prinsip tersebut adalah untuk menghindari PHK massal kepada seluruh tenaga honorer. Tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan terhadap pemerintah. Dalam hal ini, Anas mengungkapkan kemampuan ekonomi di setiap daerah dan pemerintah daerah berbeda-beda. Hal tersebut diharapkan tidak membebani anggaran pemerintah. Untuk menghindari penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini, Anas mengungkapkan kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan. Pemerintah berusaha agar pendapatan tenaga honorer tidak menurun akibat adanya penataan ini. Penataan dan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2023 harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dikutip dari kompas.com, pemerintah mulai menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah secara bertahap hingga tahun 2023. Penghapusan tenaga honorer tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Peraturan Pemerintah Manajemen P3K. Hal tersebut termaktub dalam pasal 96 yang berisi pegawai pemerintah dilarang mengangkat pegawai tenaga honorer untuk mengisi jabatan sebagai ASN. Selanjutnya, tenaga honorer atau yang disebut dengan non-PNS di instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama hingga 2023. Adanya ketentuan tersebut, maka
kategori pekerja di instansi pemerintah pada 2023 nanti hanya ada 2, yakni PNS dan P3K. Meski dihapus, pemerintah tetap membuka kesempatan bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K maupun CPNS pada bulan Juni mendatang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, ada beberapa formasi yang diprioritaskan. Merujuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, ada beberapa tenaga honorer yang diprioritaskan, yaitu terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan, tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan, tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. Tenaga honorer di lingkungan pemerintah akan dihapus tahun 2023, namun jika memenuhi persyaratan yang diterapkan, tenaga honorer bisa menjadi PNS. Akan tetapi ada beberapa tenaga honorer yang tak masuk kriteria untuk diangkat sebagai P3K maupun CPNS. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terkait putusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah akan dihapus. Berikut daftar tenaga honorer yang tidak masuk kriteria untuk diangkat menjadi P3K 2023 maupun CPNS 2023. Cleaning service, petugas keamanan, pramutamu, sopir, pekerja lapangan menagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, penjaga pintu air, operator komputer. Namun ada sejumlah kriteria dan syarat tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K 2023 dan CPNS 2023. Tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN baik itu P3K 2023 maupun CPNS 2023 harus memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan formasi di masing-masing instansi. Pelaksana tugas Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB, Muhammad Afaros mengatakan tenaga honorer yang masih terdapat di instansi pemerintah harus mengikuti dan lulus seleksi CPNS. Menurut Muhammad Afaros, sesuai dengan peraturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Manajemen P3K, mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, ada beberapa kriteria dan syarat bagi honorer yang akan diangkat. Antara lain, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 secara terus-menerus, tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. Tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Namun beberapa kriteria tersebut tidak berlaku bagi dokter honorer yang sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, kriteria tersebut adalah usia paling tinggi 46 tahun, bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, atau tempat yang tidak diminati paling singkat 5 tahun. Jika memenuhi kriteria tersebut, maka tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K maupun CPNS setelah lulus serangkaian seleksi. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.